Bab 7. Melepaskan ketergantungan pada minyak, membangun sektor non-migas tahun 1982 sampai 1996. Alur perkembangan utama. Setiap peristiwa pasti ada awal dan ada akhirnya. Pada tahun 1982, kejayaan minyak berakhir. Mulai tahun itu, harga minyak terus merosot sepanjang sisa dasawarsa itu. Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang bertolak belakang dengan periode sebelumnya. Masalah lama, yaitu defisit ganda, muncul kembali. Bab ini mengisahkan kebijakan-kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengatasinya dan apa hasilnya. Pemerintah mengambil langkah-langkah dalam dua gelombang. Gelombang pertama menitik beratkan pada pengamanan kondisi ekonomi makro, dengan munculnya tekanan pada neraca pembayaran dan anggaran negara. Gelombang kedua dipicu oleh anjloknya harga minyak ke titik nadir pada 1986. Kedua gelombang ini, dan terutama gelombang kedua, merupakan upaya habis-habisan atau all out untuk memacu ekspor non-migas dan kegiatan ekonomi non-migas lainnya. Indonesia banting setir dari pembangunan yang dimotori oleh sektor migas ke pembangunan yang ditopang oleh kekuatan sektor non-migas. Dari strategi substitusi impor ke strategi promosi ekspor, dari strategi yang melihat ke dalam atau inward looking ke strategi yang melihat keluar atau outward looking. Sejarah mencatat bahwa langkah-langkah itu berhasil membawa Indonesia melewati masa kritis dan kemudian memposisikannya pada jalur pertumbuhan baru. Pertumbuhan yang mengandalkan pada ekspor non-migas, yang tidak kalah dinamisnya dibanding pertumbuhan sebelumnya. Pada masa ini, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Salah satu macan Asia sampai krisis keuangan Asia datang pada 1997 yang mengakibatkan kerusakan dan kemunduran pada perekonomian kita. Kebijakan gelombang pertama 1983 sampai 1985 dipicu oleh kelusuan ekonomi di negara-negara industri dan kelebihan pasokan minyak dunia. Pada tahun 1982, harga minyak Indonesia merosot dari sekitar 35 US dollar per barel menjadi di bawah 30 US dollar per barel dan terus merosot sampai 25 US dollar per barel pada 1985. Bukan hanya harga, melainkan volume produksi Indonesia juga menurun sejak mencapai puncaknya pada 1977. Sementara konsumsi dalam negeri terus meningkat, sehingga yang tersisa untuk ekspor makin menciut. Nilai ekspor minyak bumi yang mencapai puncaknya pada 1981 sampai 1982 dengan rata-rata tahunan sebesar 14,6 miliar US dollar terus merosot menjadi hanya setengahnya, yaitu 7,7 miliar US dollar pada 1985. Ekspor gas meningkat sejak 1977, tetapi masih terlalu kecil untuk dapat mengkompensasi kemerosotan ekspor minyak bumi. Pada awal dasawarsa 1980-an, 3/4 penerimaan ekspor Indonesia berasal dari minyak dan gas dan 2/3 penerimaan APBN dari migas. Kita bisa bayangkan bagaimana setiap dolar penurunan ekspor migas memberikan tekanan pada neraca pembayaran dan anggaran negara. Mari kita lihat pengaruhnya pada APBN. Pada tahun anggaran 1981-82 dan 1982-83, penerimaan negara dari migas menyumbang sekitar 67% dari seluruh penerimaan dalam negeri pemerintah. 80% dari seluruh penerimaan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 20%-nya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Pada tahun 1985 dan 86, penerimaan migas turun drastis sehingga tidak lagi cukup untuk sekadar membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Indonesia menghadapi penyakit lamanya, yaitu tekanan pada neraca pembayaran yang terjadi bersamaan dengan tekanan pada APBN-nya, atau masalah defisit ganda. Kali ini dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Menghadapi kondisi seperti itu, prioritas yang mendesak bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga kondisi neraca pembayaran dan APBN agar tidak makin memburuk dan tetap terkendali. Berikut ini garis besar langkah-langkah yang diambil. Devaluasi. Resep standar untuk mengobati defisit transaksi berjalan adalah devaluasi. Pada Maret 1983, rupiah didevaluasi sebesar 28%. Dari Rp703 per US dollar menjadi Rp970 per US dollar. Langkah ini diharapkan dapat mendorong ekspor non-migas
dan sekaligus mengerem impor sehingga mengurangi tekanan pada defisit transaksi berjalan. Pengetatan fiskal. Pada Mei 1983, pemerintah mengumumkan pembatalan sejumlah proyek besar pemerintah, terutama yang memakan devisa. Langkah ini diikuti dengan langkah-langkah penghematan anggaran lain untuk menekan pengeluaran APBN dan sekaligus mengurangi tekanan pada impor. Langkah-langkah ini ternyata belum cukup untuk menutup penurunan penerimaan dalam negeri pemerintah dan ketekoran anggaran masih ada. Sesuai dengan prinsip anggaran belanja berimbang, maka harus dicari sumber pembiayaan tambahan untuk menutup ketekoran ini. Sumber yang paling aman dari segi pengendalian makro adalah dengan menambah pinjaman lunak, yaitu pinjaman dengan bunga dan persyaratan di bawah yang berlaku di pasar. Oleh karena itu, kegiatan diplomasi diintensifkan untuk mendapatkan tambahan pinjaman lunak dari IGGI. Pinjaman ini yang diberikan dalam bentuk devisa dapat digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan dalam APBN dan sekaligus untuk menghemat penggunaan cadangan devisa yang ada untuk impor. Kita ingat bahwa pada masa stabilisasi dan rehabilitasi tahun 1966-73 yang lalu, bantuan luar negeri memegang peran yang menentukan dalam strategi kebijakan ekonomi pemerintah. Pada masa boom minyak, sewaktu penerimaan negara dan devisa melimpah, Indonesia tetap membuka opsi pembiayaan ini dan tetap memanfaatkan fasilitas ini, tetapi dalam skala kecil. Pada masa pasca boom minyak, perannya menjadi kritikal kembali. Deregulasi awal perbankan. Pada Juni 1983 diumumkan paket kebijakan yang membebaskan bank-bank milik pemerintah untuk menentukan bunga atas simpanan nasabahnya. Sebelumnya dipatok oleh pemerintah atau Bank Indonesia dan menghapus plafon atau batas atas kredit yang boleh diberikan oleh semua bank, termasuk bank swasta yang sebelumnya harus disetujui Bank Indonesia setiap tahunnya. Pemberian otonomi bagi bank-bank pemerintah berdampak luas karena pada waktu itu bank-bank ini menguasai pangsa lebih dari 80% dari seluruh kegiatan sektor perbankan. Sejarah mencatat bahwa paket kebijakan ini menjadi langkah pembuka bagi rangkaian deregulasi yang lebih luas lagi di bidang perbankan dan pasar modal pada 1988. Dengan kebebasan ini, perbankan diharapkan dapat lebih efektif melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries, yaitu memobilisasi tabungan masyarakat dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan dunia usaha. Hal ini penting karena sejak itu dunia usaha dan dana masyarakatlah yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, bukan lagi pemerintah dan uang minyak seperti sebelumnya. Reformasi perpajakan. Pada September 1983, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, pemerintah mengumumkan program reformasi luas di bidang perpajakan. Tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara non-migas dan mengurangi ketergantungan APBN pada penerimaan migas yang makin tidak menentu. Sistem dan prosedur baru dan lebih sederhana diterapkan pada pajak-pajak yang diandalkan. Pajak penghasilan atau PPh mulai berlaku 1984, pajak pertambahan nilai atau PPN yang menggantikan pajak penjualan mulai berlaku April 1985, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai diterapkan pada 1986. Reformasi ini juga ditopang dengan serangkaian pembenahan tata kerja dan pelatihan staf di Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini adalah satu contoh bahwa di masa sulit melahirkan kebijakan yang berani. Semasa boom minyak, uang minyak mengalir masuk dengan sendirinya dan sumber-sumber perpajakan non-migas terabaikan. Sekarang, uang hanya akan masuk dengan kerja keras. Indonesia ketinggalan dibanding dengan negara-negara di kawasan ini dalam mengembangkan sumber-sumber perpajakan ini. Tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB Indonesia tergolong rendah di kawasan ini sampai sekarang. Reformasi kepabeanan. Pada April 1985, pemerintah mengambil satu langkah drastis di bidang kepabeanan yang kemudian dijuluki kebijakan Inpres 4 tahun 1985. Kebijakan ini pada hakikatnya membekukan fungsi kepabeanan aparat bea dan cukai, khususnya di bidang impor, dan mengalihkannya kepada perusahaan internasional di kontrak pemerintah atau SGS. Pemicunya adalah makin banyaknya keluhan dari pelaku usaha mengenai berbagai hambatan yang mereka hadapi di lapangan dan biaya yang harus mereka keluarkan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu,
ada indikasi kebocoran penerimaan negara dari kegiatan ini. Kebijakan ini kemudian menjadi salah satu pilar penting pendukung paket-paket kebijakan berikutnya untuk mendorong ekspor non-migas. Hasil-hasilnya. Bagaimana hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut? Secara umum, keseimbangan makro dapat dipertahankan. Defisit transaksi berjalan yang melonjak dari 2,8 miliar US dollar pada tahun anggaran 8182 menjadi 7 miliar pada 8283 secara bertahap dapat diturunkan kembali menjadi 1,8 miliar pada 8586. Sementara itu, pelaksanaan yang ketat dari prinsip anggaran belanja berimbang memberikan jangkar kestabilan yang diperlukan bagi perekonomian. Tidak lagi seperti di masa-masa sebelumnya, prinsip ini menjamin bahwa anggaran negara tidak lagi menjadi sumber masalah. Karena apapun situasinya, pengeluaran pemerintah tidak bisa melebihi tersedianya sumber pembiayaan yang aman, yaitu dari penerimaan pajak dan non-pajak plus pinjaman lunak yang dapat diperoleh. Penerimaan pajak non-migas meningkat dari 5,7% PDB pada 1983 menjadi 6,8% PDB pada 1985. Peningkatan yang lebih signifikan baru terjadi pada tahun-tahun kemudian setelah reformasi perpajakan berjalan penuh. Ekspor non-migas juga mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meskipun peningkatannya yang luar biasa masih harus menunggu langkah-langkah kebijakan gelombang 2. Sementara itu, inflasi yang mencapai sekitar rata-rata 15% per tahun selama 1981 sampai 82 menurun menjadi sekitar 7,5% selama 84-85. Pada tahun 1982 sampai 83, laju inflasi masih tinggi terutama karena kenaikan harga beras. Teman kita El Nino berkunjung kembali meski tidak segalak 10 tahun sebelumnya. Perbankan juga memberikan respon sangat cepat pada paket Juni. Aset perbankan, terutama terdiri dari kredit pada nasabah, melipat 2 kali dari 10,9 triliun pada 1982 menjadi 21,2 triliun pada 1985. Pertumbuhan aset bank ini berlanjut pada tahun-tahun setelah itu, bahkan dengan laju yang lebih cepat lagi. Dunia usaha makin mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan, satu hal yang baik bagi pelaku usaha. Tetapi mulai menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas aset tersebut. Pertanyaan yang menjadi sangat aktual 12 tahun kemudian sewaktu terjadi krisis keuangan Asia. Yang masih mengecewakan adalah kinerja pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya. Antara 1982 dan 1985, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai di bawah 3% per tahun. Kinerja pertumbuhan yang kurang baik ini beserta peristiwa-peristiwa yang terjadi berikut ini mendorong dilakukannya reformasi gelombang kedua. Kebijakan gelombang kedua 1986 sampai 1996. Pada tahun 1986 terjadilah perkembangan penting yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lanjutan yang mendasar. Pada tahun itu, harga minyak merosot lagi dengan tajam dari sekitar 25 US dollar per barel pada awal tahun menjadi di bawah 12 US dollar per barel pada pertengahan tahun. Ini menimbulkan tekanan baru pada keseimbangan makro yang sedang dalam proses penyembuhan. Masalah keseimbangan makro kembali menyita perhatian para pengambil kebijakan, sementara sasaran-sasaran jangka menengah masih belum terjangkau. Mari kita ulang sasaran-sasaran pokok yang ingin dicapai kebijakan pada masa ini. Dalam jangka pendek, sasaran utamanya adalah secepatnya mengembalikan keseimbangan makro. Sedangkan dalam jangka menengah, sasaran utamanya ada 3, yaitu 1. Memacu ekspor non-migas untuk menggantikan ekspor migas sebagai pemasok devisa dan motor penggerak utama ekonomi nasional. 2. Meningkatkan penerimaan negara pajak non-migas untuk menggantikan penerimaan migas sebagai penopang utama APBN. Dan 3. Meningkatkan peran sektor keuangan untuk mendukung dunia usaha sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Selama beberapa tahun mulai 1986, serangkaian langkah penting diambil untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Berikut ini garis besar kronologinya. Devaluasi lagi. Pada September 1986, rupiah didevaluasi lagi sebesar 31%. Tujuannya adalah, sekali lagi, untuk mengerem pelebaran defisit transaksi berjalan. Kali ini langkah ini disertai dengan perubahan sistem kurs dari semula sistem kurs tetap atau fixed rate system
yang hanya berubah kalau ada devaluasi, menjadi sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating system yang membiarkan kurs bergerak dalam batas-batas yang dijaga oleh bank sentral. Dalam praktik, sistem baru ini membolehkan rupiah terdepresiasi sekitar 2-4% setiap tahunnya. Sesuatu yang dianggap perlu untuk mengkompensasi perbedaan laju inflasi di Indonesia dibanding di negara-negara pesaingnya agar ekspor Indonesia tetap kompetitif. Namun, sistem kurs baru ini ternyata belum sepenuhnya dimengerti dan diterima para pelaku pasar. Ia sempat memicu pelarian modal keluar dari Indonesia. Modal yang lari keluar selama 2 bulan, Desember 86 sampai Januari 1987, diperkirakan mencapai 2 miliar USD. Suasana tidak tenang itu terus berlanjut beberapa bulan kemudian sampai dilakukan gebrakan Menteri Keuangan Sumarlin pada Juni 1987 yang menginstruksikan deposito BUMN di bank dikonversi menjadi SBI. Aliran modal keluar berhenti, tapi karena likuiditas mendadak kering, suku bunga bank serta-merta melonjak menjadi 40%, suatu keadaan yang menyulitkan perbankan dan dunia usaha. Kondisi likuiditas baru kembali normal beberapa bulan kemudian. Sejarah mencatat satu hal baru, yaitu bahwa gejala pelarian modal merupakan realita baru bagi perekonomian Indonesia yang harus selalu diwaspadai dan dikelola. 10 tahun kemudian, ia datang lagi kali ini dalam skala yang jauh lebih dahsyat. Ada satu peristiwa lagi yang ikut memperberat masalah yang dihadapi pengelola ekonomi Indonesia pada waktu itu, yakni terjadinya penguatan drastis mata uang yen terhadap mata uang lain, dijuluki yen daka. Apabila pada pertengahan 1980-an 1 US dollar ditukar 250 yen, maka menjelang akhir dasawarsa tersebut 1 US dollar hanya setara 125 yen per US dollar. Ini sangat memperberat beban pembayaran utang yang ditanggung APBN karena sekitar 40% utang Republik pada waktu itu dalam yen dan harus dibayar dalam yen. Sedangkan sebagian besar penerimaan devisa negara dihitung dalam US dollar. Pengetatan fiskal lagi. Seperti juga di masa sebelumnya, devaluasi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah defisit ganda. Penyesuaian harus dilakukan pula pada APBN, tapi kali ini dengan skala yang lebih besar. APBN tahun 1986-87 sampai dengan 1988-89 merupakan anggaran yang sangat ketat. Reformasi perpajakan mulai menghasilkan peningkatan penerimaan pajak di luar migas, tapi ternyata masih juga mengharuskan penghematan dan pemotongan berbagai pos pengeluaran. Tapi, langkah penghematan ini pun belum cukup. Sesuai dengan perhitungan berdasarkan prinsip anggaran belanja berimbang, masih ada ketekoran yang harus ditutup dan satu-satunya jalan untuk menutupinya adalah dengan menambah pinjaman lunak. Oleh karena itu, pada tahun-tahun ini Indonesia makin mengintensifkan diplomasinya dengan IGGI. Konsekuensinya dalam jangka menengah adalah bahwa APBN makin tergantung pada pinjaman luar negeri, suatu kondisi yang tidak sehat tapi pada waktu itu tidak bisa dilakukan, kecuali dengan pemotongan anggaran lebih dalam lagi. Reformasi sektor keuangan. Tahun 1988-89 menandai perubahan besar di sektor keuangan. Pada Oktober 1988, pemerintah mengumumkan paket kebijakan yang merupakan kelanjutan dan perluasan paket Juni 83. Sisa-sisa aturan lama yang memasung kompetisi di sektor perbankan dihapus. Sekarang siapapun dapat membuka bank dengan persyaratan yang jauh lebih longgar daripada sebelumnya. Ruang gerak bank-bank nasional diperluas. Mereka bebas berkompetisi menjaring nasabah baru, menawarkan produk baru, membuka cabang baru, melakukan kerjasama, dan dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Bank-bank asing yang sudah beroperasi di Indonesia diperbolehkan membuka cabang di sejumlah ibu kota provinsi. Perizinan juga dibuka untuk bank-bank patungan atau joint venture banks. Hasil kerjasama antara bank nasional dan bank internasional. Sementara itu, sistem pengawasan oleh Bank Indonesia diperkuat, termasuk pengawasan atas kecukupan modal bank, posisi devisa, dan batas-batas legal pemberian pinjaman. Singkat kata, perbankan Indonesia dan sistem pengawasannya diupayakan untuk ditingkatkan ke standar modern yang berlaku di negara-negara lain. Masa ini juga mencatat
reformasi besar di pasar modal sejalan dengan reformasi di sektor perbankan. Melalui beberapa paket kebijakan, pasar modal dibuka lebar. Persyaratan dipermudah untuk menerbitkan saham oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri. Demikian juga perizinan untuk membuka perusahaan sekuritas yang berbentuk perusahaan patungan dan untuk masuknya investor asing ke bursa. Deregulasi perdagangan dan investasi. Satu sasaran penting lain adalah memastikan agar ekspor non-migas Indonesia kompetitif di pasar dunia dan Indonesia juga kompetitif sebagai tujuan investasi global. Terutama sejak 1986, serangkaian paket kebijakan diluncurkan untuk mencapai tujuan ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pada Mei 1986, sebuah paket deregulasi penting diluncurkan. Perusahaan yang mengekspor sekurangnya 85% hasil produksinya. Sarana-sarana produksi yang mereka impor dibebaskan dari bea masuk dan aturan-aturan impor lain melalui sistem menagih kembali pemerintah semua bea masuk yang mereka bayar atau drawback system. Dengan sistem ini, biaya produksi dan biaya-biaya lain para eksportir dapat ditekan. Sistem ini terus diperluas sampai tahun 1990-an. Satu tema penting lain adalah menghilangkan hambatan administratif terhadap ekspor. Termasuk di sini adalah rangkaian deregulasi dan debirokratisasi yang diluncurkan sampai pertengahan 1990-an atas tata cara dan perizinan ekspor. Penurunan sejumlah besar tarif atas impor, pengurangan hambatan non-tarif atas impor, dan menggantikan dengan sistem tarif sehingga lebih transparan. Tujuan utama dari ini semua adalah, sekali lagi, agar ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Di bidang investasi, berbagai prosedur persetujuan investasi disederhanakan, persyaratan modal minimum dan divestasi diperlonggar, dan sejumlah kesepakatan antar negara untuk memfasilitasi investasi ditandatangani. Dengan langkah-langkah itu, Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan negara-negara lain sebagai tujuan investasi. Apa hasil-hasilnya? Keseimbangan makro pulih, ekonomi tumbuh. Strategi banting setir ini berhasil. Keseimbangan makro jangka pendek dapat dipulihkan. Defisit transaksi berjalan yang mencapai 4,1 miliar US dollar pada 1986 berhasil diturunkan menjadi 1,6 miliar US dollar pada 1989. Namun setelah itu, karena dinamika situasi ekonomi dunia, sampai 96 transaksi berjalan Indonesia mengalami pasang surut, meski tidak sampai menyulut krisis seperti di dasawarsa sebelumnya. Tabel 7.1, salah satu faktor penolongnya adalah kinerja ekspor non-migas yang meningkat dengan spektakuler. Pada tahun 1986, sewaktu deregulasi gelombang kedua dimulai, ekspor non-migas baru mencapai 6,5 miliar US dollar. 3 tahun kemudian, tahun 89 melipat 2 menjadi 13,9 miliar US dollar. 7 tahun kemudian, 93, melipat 4 kali menjadi 26,1 miliar US dollar. Dan 10 tahun kemudian, tahun 96, melipat 6 kali menjadi 36,3 miliar US dollar. Tabel 71 dan 72. Di sini tabel 71 memperlihatkan ekspor non-migas dan defisit transaksi berjalan. Tabel 72, ekspor non-migas utama. Tahun 96 paling besar peralatan listrik. Deregulasi di bidang investasi juga membuahkan hasil. Tabel 7.3 berikut merekam peningkatan tajam persetujuan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, terutama pada tahun 90-an. Tentu tidak semua rencana investasi yang disetujui direalisasikan, tapi investasi pada masa ini memang meningkat signifikan seperti ditunjukkan oleh statistik lain, yaitu persentase pengeluaran investasi atau pembentukan modal tetap dalam PDB yang meningkat dari kisaran 23% pada 1984 menjadi di atas 30% pada 1996. Tabel 3 ini penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang disetujui dan persentase pengeluaran investasi dalam PDB yang naik dari tahun 83 cuma 25,1%, tahun 96 sudah mencapai 30,5%. Deregulasi sektor keuangan juga mengundang respon yang cepat, bahkan terlalu cepat dari para pelaku di sektor ini. Tabel 7.4 merekam pertumbuhan kredit bank yang luar biasa
Mulai 1988 sewaktu deregulasi besar-besaran di sektor ini dilakukan. Peningkatan kredit begitu tinggi sehingga mengundang kekhawatiran mengenai kualitasnya dan kemudian mendorong BI memperketat rambu-rambu prudensial atau persyaratan kehati-hatian atas bank pada 91. Pertumbuhan kredit menurun untuk sementara dan meningkat lagi pada kisaran 25% per tahun. Suatu laju yang masih dianggap sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat pada waktu itu. Tabel 7.4 perkembangan kredit perbankan dari 84 sampai 96. Oke. Dengan meningkatnya ekspor non-migas dan investasi, pertumbuhan ekonomi pun ikut terangkat. Dalam periode 86 sampai 88, ekonomi Indonesia sudah mulai bangkit dari kelesuan dan tumbuh rata-rata 5,5% per tahun. 8 tahun sesudah itu, tahun 89 sampai 96, negeri ini tumbuh dengan rata-rata 7,3% per tahun, suatu tingkat pertumbuhan yang pada waktu itu hanya dapat dicapai oleh para macan Asia. Inflasi pun terbilang jinak. Selama 13 tahun antara 84 dan 96, indeks harga konsumen meningkat dengan laju rata-rata 8% per tahun, dengan laju terendah 4,3% pada 1985 dan laju tertinggi 10,2% pada 1993. Pada tahun 1996, tahun sebelum krisis, laju inflasi hanya 6,6%. Tabel 7.5 ada pertumbuhan PDB per kapita dan laju inflasi. Prinsip anggaran belanja berimbang yang diterapkan dengan konsisten selama masa Orde Baru ternyata membawa hasil yang diharapkan, yaitu anggaran negara tidak pernah lagi menjadi penyebab ketimpangan makro. Sejalan dengan yang terjadi pada ekspor, penerimaan negara juga makin kurang tersandera oleh gejolak penerimaan migas. Berkat reformasi perpajakan, penerimaan pajak non-migas terus mengalami peningkatan yang sangat berarti. Pada 1986, penerimaan pajak non-migas baru mencapai 3,15 triliun rupiah. Pada 89 meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 6,55 triliun rupiah. Pada 92 meningkat melipat 4 kali menjadi 13,88 triliun. Dan pada 96 melipat 8 kali menjadi 6,56 triliun rupiah. Sumbangan pajak non-migas kepada seluruh penerimaan pajak meningkat dari sekitar 1/3 selama 1986-88 menjadi lebih dari setengah selama 92-93 dan meningkat lagi menjadi hampir 2/3 pada 96. Baik neraca pembayaran maupun APBN dapat menyesuaikan dengan realita baru. Benih-benih kerawanan. Di tengah suasana pesta yang meriah, kita sering tidak peka terhadap tanda-tanda bahaya. Itulah tamsil yang barangkali cocok untuk menggambarkan suasana 96-97 sebelum Indonesia terjerat dalam krisis yang terberat sejak tahun 60-an. Sekarang, setelah puluhan tahun berlalu, kita dapat merekonstruksi dengan tenang urutan peristiwanya dan bertanya mengapa tidak ada yang baca pertanda-pertanda datangnya musibah. Tapi memang mudah untuk bijak setelah badai berlalu. Pada waktu itu memang sulit untuk membaca keadaan. Laporan World Bank bulan Mei 97 misalnya dibuka dengan kalimat seperti ini. Berdasarkan berbagai indikator makro, perekonomian Indonesia belakangan ini menunjukkan kriteria yang sangat baik. Tapi marilah kita menjadi orang bijak karena belajar dari sejarah dan bertanya perkembangan apa kira-kira yang dapat memberikan peringatan dini kepada kita. Di balik pertumbuhan ekonomi yang cepat, kondisi neraca pembayaran dan anggaran negara yang mantap, dan inflasi yang terkendali, tersembunyi dua gejala yang retrospektif atau dilihat setelah kejadian, menjadi faktor penting yang ikut membawa kita ke krisis yang parah. Kedua gejala itu adalah A. Gelombang ekonomi atau bubbles yang mulai terbentuk sekitar 90, dan B. Lemahnya tata kelola atau governance di sektor keuangan, terutama perbankan yang terjadi setelah reformasi keuangan. Dalam bab 8 nanti, kita juga akan lihat bahwa ada dua faktor penting lain, yaitu respon kebijakan pada saat krisis terjadi, dan suasana politik yang juga menjadi penyebab mengapa Indonesia mengalami krisis yang lebih dalam dan lebih panjang dibanding negara-negara lain yang terkena krisis yang sama. Mari kita kembali ke dua benih kelemahan yang sudah mulai bersemi sebelum krisis terjadi. Bubbles. Gelembung ekonomi di suatu sektor, dikatakan properti atau pasar saham, terjadi apabila pelakunya, karena dipicu oleh keuntungan yang mudah didapat selama beberapa tahun, menjadi begitu antusias sehingga langkah-langkahnya mengabaikan perhitungan ekonomis yang rasional. Antusiasme yang tidak rasional atau irrational exuberance seperti ini biasanya terjadi pada waktu ekonomi dalam kondisi bagus dalam waktu panjang,
atau suasana pesta dalam tamsil kita tadi. Antusiasme itu akan menjadi gelembung apabila ditopang oleh situasi khusus, yaitu tersedianya likuiditas yang melimpah di perekonomian untuk membiayai gelembung yang makin membesar. Inilah yang terjadi pada tahun-tahun menjelang krisis. Kondisi ekonomi yang baik terus-menerus selama beberapa tahun melahirkan antusiasme yang tidak rasional. Psikologi ini menjadi gelembung karena reformasi sektor keuangan di akhir 80-an membuka jalur-jalur baru bagi penciptaan likuiditas. Dana luar negeri dalam jumlah besar masuk sebagai deposito di bank untuk mendapatkan bunga tinggi, atau sebagai pinjaman kepada dunia usaha dalam negeri yang antusias karena pinjaman dari luar negeri lebih murah daripada pinjaman dalam negeri. Dampaknya, rupiah cenderung terus menguat dan perbankan dalam negeri kebanjiran likuiditas. Deregulasi perbankan memungkinkan bank-bank mengkonversikannya menjadi kredit bank yang pada masa itu tumbuh sangat tinggi. Likuiditas yang melimpah ini adalah udara yang terus membesarkan gelembung ekonomi. Seperti di negara-negara lain, membesarnya gelembung ditandai oleh peningkatan harga properti, harga saham, dan harga aset-aset lain yang luar biasa. Dan pada tahap tertentu, gejala ini bahkan merembet di sektor real dalam bentuk proyek-proyek investasi yang tidak layak. Suatu saat gelembung akan pecah dan tragedi dimulai. Kebijakan yang ideal adalah menghentikan proses pembentukan gelembung itu sebelum menjadi besar. Tapi kesulitan yang dihadapi pengambil kebijakan adalah bahwa dalam praktik gelembung atau antusiasme yang tidak rasional, sulit dibedakan dari kegairahan normal. Respon biasanya terlambat. Governance lemah. Perkembangan sektor keuangan, khususnya perbankan yang sangat pesat, menutupi berbagai kelemahan di sektor ini. Bank-bank baru dengan modal minimal dan kemampuan para pengelolanya yang minimal pula menjamur. Tidak sedikit dari bank-bank ini akhirnya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari kelompok-kelompok bisnis untuk memperoleh dana murah untuk tujuan kelompoknya. Hal ini beserta kelemahan pengelolaan dan belum terciptanya kaidah-kaidah tata kelola perusahaan atau corporate governance yang baik, mempermudah timbulnya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat. Di sisi lain, sistem pengawasan tertinggal dari perkembangan yang sangat cepat itu. Peraturan-peraturan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kemampuan dan integritas para pengawas tidak dapat mengimbangi perkembangan di lapangan. Pada tahun 1991 ada upaya serius Bank Indonesia untuk meningkatkan sistem pengawasan perbankan. Tapi itu tampaknya tidak cukup dan barangkali agak terlambat. Pengalaman di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa sektor keuangan, khususnya perbankan, merupakan mata rantai terlemah dalam sistem pertahanan terhadap krisis. Rangkuman. Memasuki dekade 1980-an, harga minyak berbalik arah. Strategi pembangunan masa-masa kejayaan minyak pada dekade sebelumnya tidak bisa dipertahankan lagi. Harus berubah. Masalah defisit ganda atau defisit APBN dan defisit transaksi berjalan yang membengkak harus segera diatasi dengan kebijakan makro yang diperlukan agar tidak lepas kendali. Bersamaan dengan itu harus dicari pengganti motor penggerak ekonomi selain dana minyak dan anggaran negara agar ekonomi tetap tumbuh. Ada dua gelombang langkah yang diambil, masing-masing merupakan kombinasi antara kebijakan makro untuk stabilisasi dan kebijakan untuk mendorong sumber pertumbuhan di luar sektor migas dan APBN. 3. Gelombang pertama, tahun 83-85 sampai 85 mencakup kebijakan stabilisasi seperti devaluasi, pengetatan pengeluaran dan peningkatan penerimaan APBN, yaitu pemotongan anggaran, penangguhan proyek-proyek besar dan memakan devisa, reformasi keperpajakan dan kepabeanan. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan mencakup berbagai deregulasi, perbankan, perdagangan, investasi. Gelombang kedua, 86-96 mencakup lanjutan kebijakan stabilisasi, devaluasi kedua, pengetatan fiskal lagi, negosiasi dengan IGGI untuk mendapatkan pinjaman lunak yang lebih besar, sedangkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan mencakup deregulasi yang lebih luas lagi di bidang keuangan, perdagangan, dan investasi. Hasilnya sangat mengesankan, defisit ganda dapat dikendalikan dalam batas-batas aman dan stabilitas makro secara umum terjaga. Tapi yang paling mengesankan adalah terjadinya pergeseran struktural yang mendasar. Ketergantungan APBN dan transaksi berjalan pada minyak bumi berkurang drastis. Sumber pertumbuhan ekonomi bergeser ke ekspor non-migas dan sumber pembiayaan investasi bergeser ke sumber-sumber di luar anggaran pemerintah, perbankan, pasar modal, serta PMA dan PMDN.
Tetapi deregulasi all out di bidang keuangan membawa serta benih-benih resiko baru, timbulnya gelembung atau bubbles dan tertinggalnya governance. Keduanya ikut memperparah dampak krisis yang sedang menunggu di depan pintu.